Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi menonaktifkan Irjen Verdi Sambo dari posisinya sebagai Kadif Propam. Penonaktifan Verdi Sambo menyusul peristiwa penembakan ajudannya Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam. Apakah penonaktifan Irjen Verdi Sambo mampu membuat penyidikan kasus penembakan Brigadir J terang benderang? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore, Mbak. Oke, Pak Sugeng, Anda adalah orang pertama yang sekitar 10 hari lalu merekomendasikan agar Kapolri menonaktifkan Irjen Polisi Verdi Sambo dan itu sudah dilakukan. Tapi itu terjadinya baru setelah 10 hari Pak, pasca penembakan Brigadir J di rumah dinasnya Verdi Sambo, penonaktifannya itu baru dilakukan. Momennya tepat atau menurut Pak Sugeng ini terlambat? Menurut saya momennya tidak terlambat ya. Kalau soal tepat itu relatif, tetapi tidak terlambat karena tim ini masih bekerja. Ini adalah langkah awal yang memang diminta oleh IPW agar dengan penonaktifan Pak Irjen Verdi Sambo, maka proses penyidikan ini diharapkan menjadi objektif, tidak terdistorsi dan tidak timbul konflik kepentingan, ya. Karena Pak Verdi Sambo akan menjadi salah satu pihak juga yang akan dimintai keterangan, sementara wilayah pemeriksaan itu ada dalam lingkup tugasnya. Itu pertama ya dari kita ya. Oke, Pak Sugeng, penonaktifan Verdi Sambo ini menurut IPW karena Kapolri dan tim khusus melihat adanya upaya penghambatan penyelidikan atau justru mungkin ditemukan fakta lain yang berkaitan dengan Verdi Sambo dalam kasus ini? Kalau dengan istilah penonaktifan itu artinya bukan beda dengan pencopotan ya. Kalau pencopotan itu terkait dengan terjadinya dugaan pelanggaran. Penonaktifan ini seperti dikatakan Pak Kapolri adalah supaya pemeriksaan ini objektif. Ya, objektif. Artinya dari pesan tersebut disampaikan Kapolri masih menggunakan prinsip presumption of innocence, ya, pradugata bersalah, asas pradugata bersalah terhadap Irjen Verdi Sambo. Penonaktifan itu artinya Pak Verdi Sambo dilepaskan dari lingkup kewenangannya sehingga dia tidak bisa berada di sekitar kewenangan atau masuk dalam tugas dan kewenangannya itu, sehingga diharapkan bisa objektif ya, bisa objektif. Tapi problemnya apakah kemudian dengan penonaktifan ini pekerjaan tim tim gabungan ini sesuai janjinya, utuh, objektif, transparan, akuntabel. Ini masih menjadi pertanyaan. Oke, diharapkan setelah pencopotan ini, maksud saya diharapkan setelah penonaktifan ini penyelidikannya bisa objektif. Tapi sekali lagi, apakah kemudian dengan penonaktifan Verdi Sambo ini sebagai Kadif Propam bisa lebih leluasa dan juga terbuka atau hanya nggak akan seterbuka itu, nggak akan seleluasa itu, Pak Sugeng? Kita akan melihat indikasi-indikasi ya kerja dari tim gabungan ini akan menunjukkan dia objektif apa tidak ya, kemudian utuh atau tidak, transparan atau tidak ya, kan bisa diuji tuh setiap pernyataan tersebut bisa diuji, misalnya utuh ya, kan yang kita harapkan adalah tim gabungan ini memeriksa seluruh kasus dikumpulkan dalam jadi satu. Dari Polres Jakarta Selatan ditarik ke dalam tim gabungan karena di sana ada Bareskrim. Tidak kemudian dilempar ke Polda Metro Jaya. Ya. Kemudian laporan dari pihak keluarga tentang pembunuhan yang disebut berencana itu kemudian juga digabungkan jadi satu. Karena peristiwa ini dalam satu momen, tetapi terpecah-pecah, tidak utuh nih. Ya. Objektivitas itu salah satu indikasinya apabila tim gabungan melakukan atau memerintahkan penyidik untuk melakukan otopsi ulang, ya, otopsi ulang atas jenazah untuk dibongkar dibongkar makamnya, karena berangkat dari sana bisa diketahui sebab kematian atau apa yang dialami oleh Brigjen Y ini pada saat dia sebelum mati. Ya.
begitu. Tapi kan ini dari Polri mengatakan bahwa hasil otopsi sudah selesai dilakukan, bukan otopsi ulang ya, tapi hasil otopsi yang kemarin ini sudah selesai dilakukan dan hasilnya akan disampaikan. Artinya kalau di sini dilihat Polri tidak merasa perlu melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Begitu Pak Sugeng? Catatan IPW, otopsi ini otopsi yang dilakukan oleh penyidik pada tahap pertama ketika kasus ini dibuka kan yang disampaikan oleh Karopenmas adalah luka tembak, ya luka tembak. Kemudian ada luka pada wajah dikaitkan dengan rekoset proyektil peluru. Beda sekali dengan nalar logis masyarakat yang melihat itu sebagai luka sayatan. Ini saja sudah berbeda, ya. Karena visum et repertum itu wilayahnya kewenangan penyidik untuk membaca, ya dibuka dong, ya dibuka transparan. Sekarang diminta transparansinya apa yang terjadi di sana, karena indikasi keluarga sudah menyampaikan adanya luka pada wajah, ya akibat sayatan atau setidak-tidaknya bukan karena peluru, pada kaki, pada punggung, ya ada sayatan. Apakah akan sama? Karena keluarga punya fotonya yang didapatkan dari satu pengambilan gambar seseorang yang pada saat waktu itu mau memformalin atau apa ya. Nah ini berbeda nih. Transparansi dibutuhkan di sini. Jadi harusnya dilakukan otopsi ulang ya, dan Polri harusnya mendukung itu, tidak hanya berpegang pada otopsi pertama setelah kejadian perkara begitu ya. Iya, karena otopsi pertama ini kan digunakan untuk kasus yang pelecehan ya. Pelecehan, dugaan pelecehan dan pengancaman. Dugaan pelecehan dan pengancaman. Ini match nggak dengan laporan yang kedua? Ya, dugaan adanya pembunuhan. Ini menjadi tanda tanya. Kalau mau transparan, mengapa sulit untuk melakukan otopsi ulang? Kalau memang hasilnya sama, masyarakat juga kemudian menerima setelah otopsi ulang secara terbuka, melibatkan, ya saya mau sampaikan, melibatkan ahli forensik dari perguruan tinggi yang kredibel. Selain belum adanya keinginan dari Polri untuk melakukan otopsi ulang, yang kemudian menjadi pertanyaan tadi sebetulnya Anda sudah singgung ya, kasus ini harusnya ditarik oleh Mabes Polri, tapi ini malah naik ke penyidikan dan diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Apakah kemudian ada yang disayangkan di situ, Pak Sugeng? Ini menjadi tidak utuh dong, ya. Nanti kalau kesimpulannya berbeda-beda bagaimana? Ya. Halo? Ya, silakan dilanjut, Pak. Kalau kesimpulan berbeda bagaimana, ya? Karena kan Polda Metro Jaya bukan bagian daripada tim khusus, tim khusus ini, tim gabungan ini. Ini tidak utuh, tidak akan menimbulkan pertanyaan juga. Apalagi ada momen Pak Kapolda, Pak Fadil Imran memberikan satu perhatian ya, secara kemanusiaan tentunya di sana. Ya, secara kemanusiaan. Tetapi kan ada ikatan batin, ya. Sementara yang spekulasi-spekulasi di luar itu begitu banyak. Ini menimbulkan lagi sebetulnya pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang tidak akan pernah kemudian mendapat jawaban yang memuaskan. Pak Sugeng, kalau Anda membaca ya sebagai IPW begitu, Indonesia Police Watch, Anda pasti sudah menganalisa, membaca kenapa kemudian penonaktifan berlangsung selama 10 hari pasca penembakan. Kemudian kasus ini tidak ditarik ke Mabes Polri, tapi dilimpahkan ataupun naik ke penyidikan di Polda Metro Jaya. Anda melihat bahwa ada tarik-menarik kepentingan di internal Polri, di dalam tubuh Polri terhadap kasus ini? Bahwa politik di dalam Polri juga bergejolak ini karena kasus ini? Itu yang saya pikirkan, karena saya mendapatkan banyak masukan ya, bahkan dari internal kepolisian sendiri banyak masukan bahwa informasi-informasi terjadi tarik menarik di dalam kasus ini. Ya, tarik menarik gitu. Ini jadi mengesankan ada yang harus dilindungi. Ada yang dia harus lindungi.
tidak penonaktifan itu kan saya lontarkan pada tanggal 11 ya. Kemudian setelah bergerak ke sini ya, sebetulnya kan pada Pak Ferdi Sambo juga ada dugaan pelanggaran disiplin, yaitu ketidakmampuan beliau sebagai seorang pimpinan untuk mengawasi dan membina anggotanya, anak buahnya. Bukan hanya terjadi di luar, tapi di dalam rumahnya tembak-menembak yang menimbulkan gaduh, bahkan kemudian membuat institusi Polri itu di dalam tarik-menarik. Ini kan sesuatu yang sangat krusial ya, masalah yang cukup serius gitu ya. Siapa maksudnya yang dimaksud oleh Pak Sugeng? Pak Sugeng, siapa yang dimaksud ada kesan tarik-menarik dan ada kesan melindungi? Itu siapa yang dilindungi kalau menurut IPW? Kalau di sini kan ada Pak Ferdi Sambo. Karena beliau yang dalam posisi terlibat atau ada di dalam arus putaran utama kasus ini. Arus putaran utama. Polri biasanya begitu cepat mencopot kalau ada satu. Pak Sugeng. Pak Sugeng. Kan langsung pencopotan, kemudian ada proses pemeriksaan seperti itu ya. Terakhir Pak Sugeng, saya ingin tanya ya, ini yang menjadi pertanyaan setelah tadi penonaktifan Ferdi Sambo terlalu lama 10 hari, kemudian kasus ini tidak dilimpahkan ke Mabes Polri tapi malah ke Polda Metro Jaya. Yang terakhir sampai hari ini semua publik menanyakan saksi kunci dalam kasus ini adalah istrinya Ferdi Sambo, tapi ini tidak kunjung ditunjukkan. Baradae yang diduga menjadi pelaku juga tidak kunjung ditunjukkan. Apa sebetulnya yang Anda bisa baca dari sini? Kenapa dua tokoh kunci ini tidak muncul begitu? Dalam satu proses penyidikan, memberikan keterangan secara benar ya, secara benar selain yang sebenar-benarnya itu sangat penting ya. Kalau kasus yang dilaporkan pada dua sisi, yang satu soal dugaan pelecehan, yang satu kasus pembunuhan ya, pembunuhan ini. Kalau kasus pembunuhan ini misalnya mendapatkan konfirmasi saksi, Pak Sugeng, yang lain, ya, Ibu Putri atau yang lain, ini akan sangat menjadi satu isu yang besar ya. Oleh karena itu menjadi kewajiban daripada tim gabungan atau penyidik bisa mengorek keterangan yang benar dari saksi-saksi. Saksinya sedikit, semuanya berada di bawah, dalam arti bahwa kekuasaan siapa? Kekuasaan dari Pak Ferdi Sambo, istrinya, anggotanya. Ya, istrinya dan juga anggotanya. Baik. Ini yang menjadi satu catatan, ya. Ya, kita tunggu. Kita tunggu nanti bagaimana hasil otopsi dari Polri. Otopsi pertama kabarnya sudah selesai dilakukan dan kemudian akan disampaikan ke publik dan juga ke Komnas HAM. Nanti kita tunggu nanti bagaimana hasil dari penyelidikan kasus penembakan Brigadir J. Terima kasih sekali Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso atas waktunya kepada CNN Indonesia sore hari ini. Saya selalu Pak Sugeng. Terima kasih.